Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Alia Dewa Darja dengan NIM 2025410061. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Flores. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dan Politik yang diampu oleh Bapak dosen Agustinus F. Pascolinodadi SM HUM. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis beberapa masalah ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di Indonesia berdasarkan teori dan materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Sosiologi dan Politik. Gambaran singkat masalah yang akan dianalisis. Dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, terdapat berbagai masalah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pada presentasi ini, saya akan membahas 4 masalah, yaitu pengangguran di kalangan pemuda, korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara, kemiskinan dan kesenjangan sosial, politik, uang atau monopolitis dalam pemilihan umum. Keempat masalah tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik, sehingga perlu dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan. Dalam menganalisis masalah tersebut, saya menggunakan 4 teori atau konsep yang dipelajari dalam mata kuliah Sosiologi dan Politik, yaitu yang pertama, politik dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, rent seeking atau pemburu rente. Yang ketiga, konsep sosiologi. Yang keempat, konsep politik. Analisis masalah yang pertama yaitu pengangguran pemuda yang berkaitan dengan materi perspektif politik dan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang masih dihadapi Indonesia. Banyak lulusan SMA, SMK maupun perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya jumlah pencari kerja dari tahun ke tahun. Menurut teori politik dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik biasanya akan meningkatkan investasi, produksi, dan kesempatan kerja. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi berjalan lambat atau kebijakan pemerintah yang kurang efektif, maka kesempatan kerja yang tersedia tidak mampu menampung jumlah pencari kerja yang terus bertambah. Selain itu, ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja juga menjadi penyebab tingginya pengangguran. Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus, sedangkan sebagian lulusan belum memiliki kemampuan yang sesuai. Maka, dampak dari pengangguran tersebut antara lain meningkatnya angka kemiskinan, menurunnya kesejahteraan masyarakat, bertambahnya beban keluarga, meningkatnya risiko kriminalitas, menurunnya produktivitas nasional. Maka, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan pelatihan keterampilan kerja, mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja baru, dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Analisis masalah yang kedua yaitu korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara, berkaitan dengan materi perspektif rent seeking atau pemburu rente. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyalahgunaan anggaran, suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan. Kasus korupsi menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan menghambat pembangunan. Teori rent seeking menjelaskan bahwa individu atau kelompok tertentu berusaha memperoleh keuntungan ekonomi melalui kekuasaan politik tanpa menciptakan nilai tambah yang produktif. Dalam praktiknya, pejabat atau pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan sering menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Maka, mereka memanfaatkan kebijakan, proyek pemerintah atau pengelolaan anggaran untuk kepentingan sendiri. Perilaku rent seeking menyebabkan sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru dinikmati oleh kelompok tertentu. Maka, dampak dari korupsi tersebut antara lain, yang pertama, kerugian keuangan negara, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhambatnya pembangunan, meningkatnya kemiskinan, dan melemahnya sistem hukum. Dari dampak tersebut,
ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Yang kedua, menegakkan hukum secara adil. Dan yang ketiga, meningkatnya transparansi dalam pemerintah serta menambahkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Analisis masalah yang ketiga yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berkaitan dengan materi perspektif konsep sosiologi. Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Di Indonesia masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit meskipun pembangunan terus dilakukan. Dalam perspektif sosiologi, kemiskinan bukan hanyalah masalah kurangnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesempatan kerja, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta ketimpangan distribusi sumber daya. Konsep sosiologi menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai lapisan sosial. Perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi dapat menciptakan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Apabila kesenjangan semakin besar, maka dapat menimbulkan konflik sosial dan mengganggu stabilitas masyarakat. Dampak dari kemiskinan tersebut antara lain rendahnya tingkat pendidikan, buruknya kondisi kesehatan masyarakat, tingginya angka pengangguran, munculnya masalah sosiologi lainnya, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Maka solusi untuk mengatasi dampak tersebut ada beberapa solusi, yaitu yang pertama, meningkatkan akses pendidikan, menciptakan lapangan kerja baru, memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, serta mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Dan kemudian analisis masalah yang keempat yaitu manipolitis dalam pemilu. Berkaitan dengan materi perspektif konsep politik. Manipolitis atau politik uang merupakan praktik pemberian uang, barang atau bentuk imbalan lainnya kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi pihak politik mereka dalam pemilu. Praktik ini masih ditemukan dalam berbagai proses pemilihan umum. Menurut konsep politik, demokrasi merupakan sistem yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih kepemimpinan berdasarkan pertimbangan rasional dan kepentingan bersama. Namun, praktik manipolitik dapat merusak nilai-nilai demokrasi karena pemilihan masyarakat dipengaruhi oleh imbalan materi, bukan oleh kualitas dan program kerja calon pemimpin. Selain itu, calon yang mengeluarkan biaya besar saat pemilu cenderung berusaha mengembalikan model politiknya setelah terpilih. Hal ini berpotensi memicu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dampak dari manipolitis antara lain yaitu menurunnya kualitas demokrasi, terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten, meningkatnya praktik korupsi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Maka solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan pendidikan politik pada masyarakat, memperkuat pengawasan pemilu, menegakkan hukum terhadap pelaku politik uang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengangguran, korupsi, dan kemiskinan dan manipolitis merupakan masalah yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan, korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi, kemiskinan dapat memperlebar kesenjangan sosial, dan manipolitis dapat merusak kualitas demokrasi. Melalui perspektif sosial dan politik, kita dapat memahami bahwa penyelesaian masalah tersebut membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen bangsa. Dengan kebijakan yang tepat, penegasan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat, berbagi masalah sosial, ekonomi, dan politik dapat diminimalis demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Demikian video yang saya buat.
Terima kasih, jangan lupa nonton, like, comment, and subscribe.